What went wrong in the Islam fight? I don't know. No excuses. The better man won for sure that night. No excuses. He was the better man. Come up against one of the best guys in the world and just got to learn from my mistakes and get back. Obviously, what went wrong was getting stuck on my back for 25 minutes, but that's all right. I think it was a lot of... honestly, it was a bit of laziness, a bit of opportunities I didn't pounce on. I should have been more aggressive, not so defensively mindseted. But yeah, no excuses, the better man won. Did the pressure get to you at all? Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari laporan terbaru dari Dave Meltzer, seorang yang bekerja sebagai Wrestling Observer Newsletter. Baru-baru ini ia mengungkapkan beberapa data tentang hasil penjualan pay-per-view UFC di tahun 2024 dan 2025. Laporan tersebut berkaitan dengan pertanyaan polling yang saya ajukan kemarin tentang siapa yang paling layak mendapatkan bayaran paling banyak saat ini. Ya, walaupun sudah saya perkirakan mayoritas jawaban dari teman-teman pasti mengarah ke Islam Makhachev, walaupun masih bisa dimaklumi. Namun laporan dari Meltzer mungkin bisa mendukung atau kontra dengan pilihan teman-teman, tergantung bagaimana teman-teman menginterpretasikannya. Setidaknya, jika Islam Makhachev dibandingkan dengan Alex Pereira. UFC 300 Pereira vs Hill mendapatkan angka penjualan pay-per-view tertinggi dari laporan tersebut dengan total penjualan di angka 600.000 pay-per-view. UFC 302 Makhachev vs Poirier mendapatkan 410.000 penjualan pay-per-view. Tentu jika melihat data kasar, teman-teman berpikir Pereira lebih menjual dari Makhachev. Namun hal ini masih bisa diperdebatkan karena roster yang berada di UFC 300 jauh lebih menjual dari UFC 302. Selain Alex Pereira, ada juga nama Justin Gaethje, Max Holloway, Zhang Weili, Charles Oliveira, hingga Arman Tsarukyan yang tentu jauh lebih menjual dari UFC 302 yang berisi Sean Strickland dan Paulo Costa. Event UFC 303 Pereira vs Prochazka 2 menghasilkan 274.000 penjualan pay-per-view dan membuat Alex Pereira kembali mengalahkan Islam Makhachev yang berada di event UFC 311 Makhachev vs Moicano dengan hanya menjual 240.000 pay-per-views. Namun, lagi-lagi hal ini juga tidak bisa dijadikan patokan karena angka penjualan tersebut anjlok dipengaruhi Arman Tsarukyan yang seharusnya menjadi roster utama menarik diri sehingga menurunkan penjualan pay-per-view UFC 311. Ya, mungkin karena itu juga Dana White sangat membenci Arman hingga sekarang. Well, bagaimana dengan Ilia Topuria? Untuk pembahasan penjualan pay-per-view ini akan kita bahas secara khusus di video terpisah karena berhubungan dengan siapakah bintang terbesar UFC saat ini. Tapi menurut teman-teman, apakah Alex Pereira memang lebih menjual dari Islam Makhachev saat ini? Tulis di kolom komentar ya. They had talked to a lot of people. I think they had a lot of fights set and ready to go, right? I don't know which fight fell apart. I can't call it Islam. Islam is injured, right? So that fight wasn't something that was a done deal and then it fell apart, so Gaethje stepped in. It was one of those like, hey, if we can make Islam fight, do you want to do that? All right. If not, you guys can do Gaethje, right? We had our choice, and we said yes to Islam, and we said yes to Gaethje. It was just more about the numbers and the finances. So the point I'm making you guys is, right, in any type of, when you talk about leverage, if somebody really needs something and you get, pushed up against the wall at midnight, yeah, it's probably in your advantage, because if at that point, if you're not doing the deal with John, and if Kayla can't fight, and Amanda can't fight, and if Islam can't fight, and if Conor ain't fighting, then who else are you guys talking about? You know what I mean? So I think that at that point, you know what I mean, it obviously worked out to our favor, if that makes sense. Berita kedua datang dari petarung favorit fans UFC Indonesia, yaitu Islam Makhachev. Raja pound for pound UFC ini dikabarkan akan comeback ke Octagon di bulan Juli atau Agustus dengan diproyeksikan akan menghadapi Ian Carey sebagai lawan title defense pertamanya di kelas welter. Menurut Sean Brady, Makhachev tetap akan sangat diunggulkan atas Ian Carey. Dalam wawancara bersama Ariel Helwani, Sean Brady mengatakan bahwa kemungkinan besar
Makhachev bisa men-takedown Ian dan menguncinya. Berkaca dari pertandingannya melawan Shavkat Rakhmonov, Ian memang kesulitan meladeni ground game Shavkat. Dan sudah bukanlah rahasia lagi bahwa Makhachev memiliki ground game yang lebih baik atas Shavkat. Sebagai wrestler yang hebat, Sean memahami betapa elitnya level MMA grappling dan wrestling Makhachev. Namun, Sean tidak serta-merta mendiskreditkan Ian, karena menurutnya Ian Garry sangat licin dan memiliki jangkauan serangan yang super panjang. Sean Brady sendiri punya pengalaman yang kurang enak ketika melawan fighter dengan jangkauan yang sangat panjang seperti Michael Morales. Namun, Makhachev bukan hanya sekedar grappler, tapi bisa menggunakan semua atribut MMA dengan baik, sehingga ia mengatakan bahwa Makhachev layak untuk diunggulkan andai melawan Ian Garry nanti. Ian should get the Islam fight. You think he can beat him? No, I think Islam will get him down, and I think Islam will probably submit him. Like, if you look where Shavkat had Ian, people can get to him, and if someone like Islam gets to him, it'll be a long night for Ian. But Ian's very tricky. He's very long, rangy, so I think it'll be a very interesting fight, but ultimately I think Islam will get him down and sub him. Hal senada juga dikatakan oleh fighter kelas welter lainnya, yaitu Michael Venom Page. Striker yang akrab dipanggil MVP ini mengatakan bahwa sebenarnya level striking Makhachev masih berada di bawah Ian Garry. Jadi ia tidak percaya bahwa Makhachev akan mengadu strikingnya pada petarung yang sangat licin seperti Ian Garry. Apalagi Ian memang memiliki keunggulan mutlak dengan jangkauannya yang panjang. Sebagai seorang yang pernah menghadapi Ian Garry, tentu MVP tahu seberapa bagus striking Ian. Tentu saja level striking MVP tetap lebih bagus, tapi jangkauan Ian tentu akan merepotkan Makhachev jika beradu striking. Namun yang menjadi masalah bagi Ian adalah bahwa Makhachev memiliki keunggulan yang mutlak atas Ian, yaitu kemampuan grapplingnya. Menurut MVP, Makhachev hanya perlu satu takedown saja untuk menghancurkan Ian. MVP memang mengakui bahwa Ian sulit di takedown dan licin di bawah. Tapi berkaca dari laga Makhachev vs JDM, MVP tidak yakin Ian akan mampu bertahan dari grappling Makhachev. Menurut MVP, JDM adalah petarung dengan kemampuan scrambling terbaik saat ini karena ia selalu berhasil keluar dari segala jenis kontrol dan submisi lawannya sejauh ini. Tapi ia sama sekali tidak bisa lolos dari kontrol Makhachev. Memang betul JDM berhasil bertahan dari ancaman submisi Makhachev, tapi tetap saja JDM benar-benar hopeless dan hampir tidak mampu berdiri sehingga ia kalah total. Jadi jika JDM saja tak mampu bertahan dari Makhachev, maka Ian Garry juga tak akan bisa melakukan itu, karena bahkan menurut MVP, level scrambling JDM masih lebih baik dari scrambling Ian Garry. Islam Makhachev looks like Ian Garry potentially is getting that shot. How do you think that goes? Striking wise, I don't believe he's gonna be able to deal with Ian. It's more because of the distance. He's very quick, but it's the grappling element. I think he only needs to get him down once. So he's a difficult guy to get down, but JDM, that one surprised me simply because his scrambles are the best in MMA. He's been on the floor with some top jiu-jitsu guys and they can't get submitted, and that shows you how good his scramble is. Whereas I don't think Ian's got that level of scramble or that level of defense to go against Islam. Mungkin karena menyadari kekurangannya itu, Ian Garry tak sungkan untuk berlatih di Georgia. Paling tidak, ia berusaha semaksimal mungkin untuk persiapannya nanti. Satu hal yang perlu diwaspadai oleh Makhachev dari Ian Garry adalah fighting IQ-nya. Ian Garry adalah fighter dengan fight IQ yang underrated. Skillnya mungkin bukan yang terbaik, tapi fakta bahwa ia mengalahkan petarung top seperti Belal Muhammad dan MVP adalah bukti bahwa Ian Garry bukanlah fighter sembarangan. Namun tentu Makhachev sama sekali tidak takut dengan itu. Ia bahkan dengan berani mengatakan bahwa latihan Ian Garry di Georgia tak akan berpengaruh banyak karena latihan grappling dalam satu training camp tak akan bisa mengalahkan grapplingnya yang sudah dilatih sebelum memasuki playgroup atau PAUD. Lalu seberapa besar peluang Ian Garry menang atas Islam Makhachev? Bagaimana menurut kalian? Что
Это является ошибкой для бойцов ездить на какие-то сборы за 2-3 месяца до боя, чтобы потянуть борьбу. Это, наоборот, играет злую такую ошибку, потому что человек едет на 2-3 месяца куда-то подготовиться и начинает верить в свою борьбу, и вот это потом не срабатывает. За 2-3 месяца невозможно научиться бороться. Это то, что ты должен делать с самого детства многие-многие годы. Если сравнивать вот Мадалену и Гэри именно по уровню ММА, вот кого бы ты поставил выше все-таки? Ну, они оба ударника, я поставил Мадалену выше.